Ini ada kuis, 3 kuis berhadiah ya. Oke, nanti caranya angkat tangan dulu, jangan langsung dijawab. Supaya mic diedarkan, setelah itu baru jawab ya. Supaya jawaban itu terekam. Kalau seandainya pada ibadah pertama belum berhasil, belum beruntung, terus sampai ibadah kedua dan ketiga. Mudah-mudahan dapat pada ibadah kedua dan ketiga. Amin. Ya, Dias jangan jauh-jauh. Nanti Dias yang membagikan dari saya. Nah, ya. Pertanyaan pertama, sudah siap? Ya, angkat tangan dulu ya. Jangan angkat tangan dulu, belum pertanyaannya belum. Belum. Ya. Oke, siap. Nih, pertanyaan pertama. Apa judul khotbah tadi? Oh. Ya udah, ini Bapak dulu, Bapak. Pak Ferdi udah sering dapat. Ini Bapak yang depan ini, Pak siapa namanya? Pak Nikolas. Ya, Pak Nikolas. Oke. Kemurahan hati orang Samaria. Bukan. Bukan. Sekarang sisi kedua sebelahnya Ibu Sarah. Ya, Ibu suaminya Abraham. Ya. Oh, udah sering dapat. Orang Samaria yang murah hati. Apa? Orang Samaria yang murah hati. Ya, betul. Dapat hadiah nih, dia kasih. Oh ya. Sekarang sisi sebelah kanan. Saya, oke. Pertanyaan kedua, kisah orang Samaria yang murah hati ini tertulis tadi ayatnya ayat berapa? Ya, ya Pak Ferdi sekarang jawab. Tadi soalnya Bapak Nikola sudah jawab, gak berhasil. Ya Pak Ferdi. Lukas 10 ayat 3. Maaf. Contekkan dulu dilihat. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ya, betul. Dia. Tinggal satu lagi hadiah. Oke, kalau nggak berhasil tenang aja, ikuti saja ibadah kedua. Ada kesempatan, ada ibadah ketiga. Juga 3 pertanyaan ya. Jadi tetap setia ngikuti 3 ibadah. Ada kemungkinan dapat. Oke, pertanyaan berikutnya. Orang Samaria itu bisa menjadi gambaran siapa? Ibu yang belakang, semangat sampai berdiri. Saya Ibu Nancy. Ya, Ibu Nancy. Nancy Reagan ya? Nancy Mamahit. Ya, oke. Menggambarkan gereja. Orang Samaria? Menggambarkan Yesus. Gak apa-apa. Oke, Bu Nancy dapat deh ini, gak apa-apa. Saya kan baik hati. Ya dapat. Tapi yang belum dapat ibadah pertama ini terus setia ibadah kedua ya. Nah, ibadah kedua juga ada 3 pertanyaan. Ibadah ketiga juga 3 pertanyaan. Nah, jadi ada kemungkinan dapat. Oke? Tapi pertanyaannya bukan lagi tentang khotbah saya, tapi ibadah kedua khotbah Ibu Tamara. Ibadah ketiga Ibu Mawar Simorangkir. Jadi tetap setia mengikuti ibadah agar bisa dapat hadiah. Ada 3 kemungkinan setiap ibadah. Oke Bapak Ibu ya. Selamat makan, kita doa makan dulu yuk. Ya, puji syukur Tuhan kami panjatkan hadapan-Mu Tuhan. Kami telah menikmati berkat rohani, kami telah mendengarkan khotbah, kami juga telah mengikuti ibadah. Sebentar kami akan makan siang. Berkati setiap suap teguh makanan kami agar menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami tolak segala sakit perut, kami tolak segala bakteri racun-racun Tuhan. Dalam nama Yesus berkati juga yang telah menyediakan makanan ini. Dalam nama Yesus kami nikmati makanan ini. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Ya, siap? Oke, saya tanya dulu yang di sebelah kiri saya. Yang di sebelah Ibu Foni dan Ibu Sarah and the gang.
Oke, pertanyaan pertama. Tadi saya sudah bocorkan. Apa judul khotbah dari Ibu Tamara? Yang tahu angkat tangan, jangan langsung jawab. Angkat tangan dulu, naik mic, diedarkan. Mic diedarkan ke Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah menjawab. Apa judul khotbahnya tadi? Kalau bahasa Inggrisnya the calling to prayer. Artinya panggilan untuk pendoa. 100 buat Ibu Sarah. Ibu Sarah, suaminya di mana? Abraham. Nah, OTW, oke. Pertanyaan kedua di sebelah kanan saya. Pertanyaan kedua adalah, mengapa doa pemungut cukai ditolak oleh Allah? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, kecuali angkat kaki. Jangan ya. Ya, Ibu siapa Ci? Yulia, Ibu Yulia. Lahirnya pasti bulan Juli itu. Ya, oke. Ibu Julia berdiri, jawab. Karena pemungut cukai itu seorang yang rendah hati. Dia Pemungut cukai. Bukan pemungut cukai. Farisi, bukan rendah hati orang Farisi. Enggak, karena orang Farisi itu dia kan sombong, tinggi hati. Nah, karenanya doanya tidak dijawab Tuhan. Tapi pemungut cukai. Enggak, udah, cukup. Cuma orang Farisi. Bisa sedikit lagi disempurnakan Bu jawabannya? Ya, mereka tinggi hati, merasa mereka hebat, mereka ahli Taurat, mereka. Ya, dia nggak benar ya. Oke, Bu Julia. Saya tambahkan lagi ya. Kenapa doa si orang Farisi itu tidak diterima? Karena dia telah penuh dengan dirinya. Karena dia telah penuh dengan dirinya, dengan kesombongannya, dengan segala apapun yang hebat dari dirinya. Maka tidak ada tempat lagi bagi Tuhan dalam dirinya. Makanya nggak ada apa-apa dia. Sebaliknya, itu pertanyaan ketiga ya. Oh ya, ya pertanyaan ketiga. Ya, berarti sebelah sini sekarang. Oke, pertanyaan ketiga adalah, mengapa juga doa si pemungut cukai diterima oleh Allah? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan Bu. Tapi kecuali angkat kaki, jangan. Ibu kayaknya malu-malu ya. Karena pemungut cukai itu mengaku Berdiri, Bu. dosanya. Namanya siapa Bu? Ibu Natalia Siregar. Terima kasih, Bu Natalia Tamara. Siregar. Oh ya. Kenapa Bu? Karena pemungut cukai itu merasa berdosa, Ya. tidak layak di hadapan Tuhan, Terus? merendahkan diri dan dia fokus berdoa sungguh-sungguh. Bisa sempurnakan sedikit lagi? Kebalikan dari isi orang Farisi tadi? Tidak sombong, rendah hati. Ya, bisa lah dianggap benar. Oke, Bu Natalia. Natalia aja namanya atau Natalia Pigai? Oh, Siregar, bukan Pigai kan? Kalau Natalia Pigai itu orang Papua ya. Menteri itu. Oh, Ibu Tamara. Ya, boleh aja langsung berkaitan ya, langsung berjumpa dengan Ibu Tamara. Jadi main petak umpet. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau pemungut cukai itu diterima doanya tadi benar. Dia nggak tinggi hati, rendah hati. Artinya dia mengosongkan dirinya. Karena dia kosong, maka Tuhan bisa memenuhi dia. Kalau seperti orang Farisi, udah penuh, apanya lagi diisi. Jadi nggak ada tempat. Makanya juga orang Kristen ketika doa, jangan sombong, jangan anggarkan kehebatan kita, jangan anggarkan pelayanan kita. Kalau saudara telah meninggikan diri, telah penuh dengan diri saudara, nggak ada tempat lagi untuk berkat Tuhan. Nah gitu. Makanya doa orang Kristen yang dijawab itu adalah yang udah hancur hati, ya rendah gitu ya. Ya saya nggak layak Tuhan. Ya gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Sudah 3 pertanyaan. Udah habis Ibu Odi? Habis. Tunggu lagi ibadah ketiga. Ada 3 lagi tanya jawab berhadiah. Makanya tetap setia datang 3 kali ibadah.
Jika ingin dapat hadiah sampai ke sesi ketiga hadir ya. Pertanyaan juga nanti berkaitan dengan khotbahnya Ibu Mawar. Ya, Mawar Simorangkir. Oke Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Pertanyaan pertama, apa judul khotbah Ibu Mawar tadi? Siapa tadi yang angkat pertama? Oh Ibu Herlina. Ibu Herlina. Nama Ibu siapa Bu? Sebutkan. Gitu Pak, jadi lebih asik Pak. Nama saya Erlina. Iya. Judul khotbah tadi, jangan biarkan firman itu hilang. Ya, 100 buat Ibu Herlina. Ya, hadiah kepada Ibu Herlina. Pertanyaan yang kedua. Ini Bapak Ibu. Ya. Oke, tadi ada 4 jenis tanah. Ya. Nah, sekarang sisi sini sisi kanan saya. Ada 4 jenis tanah. 1 pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, yang ketiga semak duri, yang keempat tanah yang baik. Ya, oke. Turun dulu. Pertanyaannya belum. Ada? Pertanyaannya, ya udah agak melencengkan sedikit. Apa maksud Tuhan Yesus membuat perumpamaan? Maksudnya apa? Sesuai ayat Alkitab. Setelah itu nanti maksudnya sesuai dengan pengertian umum. Mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Ada penjelasannya tadi. Ya, Pak Niko atau siapa nih Pak? Nikolas. Ya, Pak Nikolas. Kepadamu, Lukas 8 ayat 10. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ya, jadi perumpamaan itu agar hanya yang dikaruniai yang bisa mengerti pengajaran Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Maksud kedua perumpamaan adalah untuk menjelaskan hal-hal yang sulit. Contoh ya. Setiap orang yang datang ke gereja motivasinya beda-beda. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ada yang mendengarkan firman, oke. Ada yang juga ingin didoakan pendeta agar diberkati, oke. Ingin didoakan agar sembuh, oke. Ya kan? Motivasi macam-macam kan? Iya kan? Tapi seringkali kita nggak ngerti bagaimana cara menjelaskan motivasi. Contoh yang sederhana, saya ada dengar khotbah ada pendeta. Untuk mengetahui itu masing-masing ada motivasinya, motivasi. Contoh, saudara pernah lihat kucing ngejar tikus? Apanya yang sama? Dan apa bedanya? Kucing ngejar tikus, larinya sama, benar, tapi motivasinya beda. Kucing ngejar tikus untuk dimakan karena perut. Tikus lari karena apa? Takut nyawanya melayang. Jadi walaupun sama-sama lari, tapi motivasinya beda. Ya kan? Jadi kucing lari untuk nangkap tikus karena dia lapar. Sedangkan tikus lari karena dia takut diterkam oleh kucing, takut dia mati. Jadi saudara lihat, sama-sama lari, motivasinya beda. Dan itulah kira-kira perumpamaan, menjelaskan hal-hal yang sulit. Benar ya? Itu umumnya. Tapi ada 2 tadi, pemahaman pertama, hanya orang yang dapat karunia yang mengerti tentang perumpamaan. Yang kedua, perumpamaan juga untuk menjelaskan pengajaran Yesus. Pengajaran sulit, karena itu pengajaran kerajaan surga. Diajarkan kepada orang yang relatif tidak terdidik. Ya kan, orang Yahudi tidak terdidik, para nelayan, para petani itu kan relatif ya nggak terdidik ya. Nah itu perumpamaan, maksud perumpamaan. Oke, pertanyaan kedua sudah. Siapa tadi? Oh ya Pak Niko, dapat. Ya minimal ongkos sudah ada. Dapat ongkos pulang. Oke. Sekarang, oh ya yang ketiga itu. Ya sampai 4 pertanyaan ya, 2 kanan 2 kiri ya. Ada yang keempat balon tuh, banyak tuh di pojok tuh. Balon ulang tahun itu, balon ulang tahun tuh.
Saudara punya adik, ada siapa? Anak kecil itu, balon tuh banyak itu, gratis itu. Oke, pertanyaan ketiga, rebutan. Tapi saya akan pilih nanti yang dari rebutan. Kalau yang sudah dapat, ibadah pertama, kedua, dan tiga, prioritas terakhir. Diprioritaskan yang belum pernah dapat sebelumnya. Ya adil dong, jangan semua ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan ketiga, tanah berbatu tadi maksudnya apa? Ya, oh ini yang baju hitam, belum tadi. Tanah berbatu. Ibu baju hitam, ibu siapa? Sebutkan nama. Yeni Wahid, anaknya Gus Dur. Ya Ibu Yeni, apa jawabannya? Apa makna tanah berbatu? Tanah berbatu maksudnya mendengar, menerima dengan gembira. Kok berbatu salah? Tanah pinggir jalan. Sorry. Tanah pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan, tanah tanah yang ditabur benih apapun hanya dibiarkan. Enggak. Atau tidak peduli. Oh, bukan. Dan tanah yang Ada yang bisa jawab? tidak perlu dengan Tuhan. Sebelah sana dulu. Yang nggak dapat. Ratu tadi jawab. Mau jawab nggak? Ibu Verly. Ya, Ibu Verly. Ya, Verly itu ketua KPK, mantan ketua KPK, Verly Bahuri. Ya, Ibu Verly, jawabannya apa, Bu? Menurut saya, benih yang ditabur di semak itu Bukan. Tanah berbatu, pinggir jalan. Apa maknanya, Bu? Ya, Ibu yang baju hitam. Ya, apa Bu? Tanah pinggir jalan. Tanah yang di pinggir jalan itu dia sudah dengar firman, tetapi lalu diambil iblis firman itu, dan orang tersebut agar iblis ngambil firman itu agar orang tersebut tidak percaya dan diselamatkan. Artinya dia tidak butuh Tuhan gitu. Bukan. Enggak, tadi sesuai penjelasan Tuhan Yesus. Ada tadi ayat belasan. Jadi kan perumpamaan, kemudian muridnya bertanya apa maksud, baru dijelaskan Yesus. Tanah pinggir jalan itu apa? Ada? Oh, Ibu Erlina, karena Ibu Erlina, ya nggak apa-apa. Soalnya yang lain tadi udah. Ibu Erlina, tanah pinggir jalan apa, Bu? Tanah yang jatuh di pinggir jalan adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang diinjak-injak orang, lalu dimakan burung, dan firman orang mendengar firmannya, tapi iblis mengambil firman itu dari dalam hatinya supaya orang itu tidak percaya dan supaya tidak diselamatkan. Ada satu kata yang ketinggalan di tanah di pinggir jalan. Tidak mengerti. Lalu kemudian iblis mengambilnya. Sekarang pertanyaannya, ya nyerempet udah penyok dikit lah, nggak apa-apa lah ya. Ya oke, saya tambahin ya penjelasannya ya. Jadi tanah di pinggir jalan adalah orang itu mendengarkan firman tetapi tidak mengerti, sehingga iblis kemudian mengambil benih firman itu sampai habis. Sekarang pertanyaannya, tidak mengerti dulu atau diambil iblis dulu? Tidak mengerti maka diambil iblis, atau iblis mengambil benih firman tadi maka orang tadi nggak mengerti? Mana duluan? Tidak mengerti atau diambil? Tidak mengerti ya. Kalau tidak mengerti itu salah siapa? Salah si iblis atau salah si pendengar? Sepada jemaat? Jemaat? Nggak selalu jemaat. Bisa saja si pengkhotbahnya rumit khotbahnya. Jadi si jemaat bisa aja nggak ngerti karena pendetanya terlalu banyak istilah-istilah. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa roh, gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak selalu salahnya ke jemaat ketika ngerti. Tapi bisa juga salahnya si pendeta. Kenapa? Karena khotbahnya rumit. Jadi tapi kadang-kadang juga salah si jemaat. Karena apa? Karena dia tidak fokus. Lagi main HP, jawab WA. Apalagi bunyi Shopee. Jadi
Jadi bisa jemaat nggak ngerti karena kesalahan jemaat, termasuk juga kesalahan pendeta. Benar Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, tanah berbatu. Tadi apa artinya? Orang yang mengerti ya, tetapi kemudian bergembira, tapi kemudian tidak panas terik, lalu kemudian dia mati. Kira-kira itu gambaran apa sih sebenarnya itu? Orang yang gembira menerimanya, tapi ketika ada penindasan, dia kemudian murtad. Gambaran apa itu? Itulah kadang-kadang gambaran khotbah yang terlalu banyak lucu-lucunya, membuat jemaat jemaat gembira, tapi nggak ngerti. Kadang-kadang coba ditanya jemaat yang suka dengar khotbah lucu-lucu, yang diingat bukan khotbahnya, lucu-lucunya yang diingat. Pendeta itu lucu. Emangnya pendeta pelawak apa? Jadi kadang-kadang lucu-lucunya yang diingat, bukan firmannya. Ya, nah kalau orang demikian, jemaat demikian, kadang-kadang penindasan sedikit saja bisa membuat dia murtad. Oke. Lalu yang tanah semak duri, kira-kira gambaran apa itu? Semak itu membuat mati benih tadi. Penindasan dan tipu daya kekayaan membuat dia murtad. Nah itu kadang-kadang ya karena jodoh, karena harta, karena jabatan, orang Kristen ada yang murtad, iya kan? Ya, demikian ya. Pokoknya minggu depan, Kamis, Jumat, Minggu setelah khotbah ada kuis lagi. Makanya dengarkan khotbah pendeta sungguh-sungguh, jangan sampai tidur ya. Ya, oke. Tuh, yang mana? Tadi jawab Ibu Erina apa Bu? Oh iya, udah penyok saya bilang, nyerempet udah penyok ya. Iya. Itu harus ketok magic itu. Ya udah. Oke ya, Tuhan berkati Bapak Ibu.